Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Raden Irfan Pratama, NIM 1704030123. Saya dari kelas 7A. Saya akan menjelaskan tentang UML, Unified Modeling Language. Ya, di sini pembahasannya ada sejarah UML, definisi UML, konsep dasar UML, kegunaan UML, jenis-jenis UML, tools UML. Sejarah Unified Modeling Language atau disingkat UML sampai era tahun 1990-an, metodologi pemodelan berorientasi objek telah bermunculan di dunia. Di antaranya adalah metodologi Butch, metodologi Code, metodologi OOSE, metodologi OMT, metodologi Seller-Mellor, metodologi 28 Wirfsbrock, 28 Wirfsbrock, dan sebagainya. Masa itu terkenal dengan masa perang metodologi Method War dalam pendesainan berorientasi objek. Masing-masing metodologi membawa notasi sendiri-sendiri yang mengakibatkan timbul masalah baru apabila kita bekerja sama dengan kelompok perusahaan lain yang menggunakan metodologi yang berlainan. Dimulai pada bulan Oktober 1994, Butch, Rumbaugh, dan Jacobson yang merupakan tiga tokoh yang boleh dikatakan metodologinya banyak digunakan mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Pada tahun 1995 dirilis draft pertama dari UML versi 0.8. Sejak tahun 1996, pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group (OMG). Mohon maaf jika tadi ada suara motor lewat, dikarenakan saya merekam di outdoor ya. Ya, di sini definisi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode permodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Definisi UML adalah sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem aplikasi. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software arsitektur. Ya, konsep dasar UML. Konsep dasar UML yang terdiri dari structural classification, dynamic behavior, dan model management. Main konsep bisa kita pandang sebagai term yang akan muncul pada saat kita membuat diagram, dan view adalah kategori dari diagram tersebut. UML mendefinisikan diagram sebagai berikut: kelas diagram, use case diagram, activity diagram, sequence diagram. Kegunaan definisi Unified Modeling Language.
Sebentar guys, ada suara motor. Ya, kegunaan definisi Unified Modeling Language itu satu, untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, dibuat dengan use case dan aktor. Kedua, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Mari dibuat dengan interaction diagram. 3. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. 4. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. 5. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotypes. Selanjutnya, jenis-jenis Unified Modeling Language. Jenis-jenis UML. 1. Use case diagram. Suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. 2. Activity diagram. Activity diagram ini ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. 3. Sequence diagram. Suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan, memberi tanda atau petunjuk, komunikasi di antara objek-objek tersebut. 4. Kelas diagram. Visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Ya, di sini ada simbol use case diagram. Di gambar nomor 1 bisa dilihat di sini ada aktor. Ya, gambar nomor 1 ini aktor. Menspesifikasikan himpunan peran yang menggunakan yang penggunaan mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, di sini ada dependensi. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri independen. 3. Generalization. Hubungan di mana objek anak descendant berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk ancestor. Yang keempat ada include. Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Yang kelima, extend. Menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keenam ada association. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Yang ketujuh ada sistem. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang kedelapan ada use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kesembilan ada collaboration. Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Sinergi. Yang ke-10 ada node. Elemen fisik yang
eksis pada aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Use case diagram. Use case adalah abstraksi dari interaksi antar sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Diagram use case berguna dalam 3 hal. 1. Menjelaskan fasilitas yang ada. 2. Komunikasi dengan klien. 3. Membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Simbol sequence diagram. Yang pertama ada lifeline, objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. 2. Ada message, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga ada message juga, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi, sama seperti nomor 2. Sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Simbol activity diagram. Yang pertama ada activity, memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga ada initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat ada activity final node, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang kelima ada fork node, satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Activity diagram. Activity diagram menyediakan analis dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model use case individual atau logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Pada dasarnya, diagram aktivitas canggih dan merupakan diagram aliran data yang terbaru. Secara teknis, diagram aktivitas menggabungkan ide-ide proses permodelan dengan teknik yang berbeda, termasuk model acara, stage cards, dan Petri nets. Notasi yang digunakan dalam activity diagram adalah sebagai berikut. 1. Satu activity, notasi yang menggambarkan pelaksanaan dari beberapa proses dalam aliran pekerjaan. 2. Transition, notasi yang digunakan untuk memperlihatkan jalan aliran kontrol dan dari activity ke activity. 3. Decision, notasi yang menandakan kontrol cabang aliran berdasarkan decision point. 4. Synchronization bars, aliran kerja notasi ini menandakan bahwa beberapa aktivitas dapat diselesaikan secara bersamaan, paralel. Simbol kelas diagram. Yang pertama ada generalization, hubungan di mana objek, anak, descendant, berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk, ancestor. 2. Nary association, upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek. 3. Kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. 4. Collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil dan terukur bagi suatu aktor. Yang kelima ada realization, operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang enam ada dependency, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. 7. Ada association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kelas diagram. Kelas adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, perilaku, operasi, dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan
Sehingga dengan adanya kelas diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Penjelasan dari gambar di atas yaitu kelas pegawai memiliki hubungan langsung dengan kelas departemen. Kelas pelanggan memiliki keterhubungan langsung dengan kelas transaksi. Kelas transaksi tidak akan bisa tanpa adanya kelas departemen. Begitupun kelas produk yang dapat terbentuk tanpa adanya kelas transaksi. Lalu kelas perlengkapan makanan dan minuman dihubungkan menggunakan generalisasi ke kelas produk. Macam-macam dari UML dibagi menjadi 3 antara lain. 1. Struktur diagram. 2. Behavior diagram. 3. Interaction diagram. Tools UML. 1. Argo UML. 2. BOUML. 3. Violet UML. 4. Star UML. 5. Visual Paradigma. 6. Rational Rose. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurang atau kata-kata yang masih belum tepat. Mohon dimaklum karena manusia adalah sumbernya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.